Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja, memastikan upahnya pantas, memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Oke. Tapi politisi selalu akan berbicara tentang pemilu ke depan. Wajar nggak mereka kecewa? Wajar nggak? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang ada dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana. Setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta. Tiba-tiba jawabannya apa? Ada bapak bangsa yang jawab, udah satu paket aja 2009. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Saya bisa respon. Gitu loh. Ya oke, jadi apa yang disampaikan Bung Adian ini sebenarnya manipulatif juga ya. Karena Pak Jokowi tidak pernah menyangkut pautkan aspirasi yang berkembang itu. Lalu kemudian saya menyampaikan 2 periode. Konteks pembicaraan Pak Jokowi dengan relawan tadi sudah 2 hal. Dukung pemerintahan ini dengan program-program kerakyatan yang ada. Karena hanya yang dipunyai Pak Jokowi hari ini itu adalah lembaga-lembaga relawan ini. Diperintahkan menopang programnya Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, kalau mau jujur ya, adik-adik mahasiswa demo 25-28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga negara kan, 17 plus 8 ya teman-teman ya. Terdian juga pasti masih catat. Di situ kalau khusus DPR itu soal bicara bagaimana undang-undang perampasan aset yang ketuanya ada di tempatnya Bung Adian. Itu harus dieksekusi cepat karena diminta aspirasi 17 plus 8 itu adalah tahun ini itu harus kelar ya. Kemudian tadi soal bicara soal pajak apa segala macam itu kan semua ada di Senayan sana eksekusinya ya. Revisi undang-undang perpajakan. Nah ini harus direspon oleh Bung Adian dan teman-teman. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi hari ini soal-soal itu. Jokowi ini adalah rakyat biasa hari ini, tetapi dia punya kepentingan sebagai negarawan menginstruksikan relawannya menopang semua program kerakyatan Prabowo Gibran. Karena apa? Karena apa? Ya itu yang keberlanjutan dari gagasan ideologi tadi saya sepakat Bung Hendarsam ya. Kalau kita bicara kenapa kami mendukung Jokowi, bukan Jokowi sebagai manusia Jokowi, tetapi ideologi yang dipunyai Jokowi yang sampai hari ini itu dirindukan masyarakat itu yang jadi poinnya ya. Itu adalah menyambut pernyataan Ferdian yang sepertinya kita anggap merepresentasikan mereka di sini, tapi yang bisa bicara Ferdian karena dia duduk di situ. Ferdian. Sebentar dulu. Oke. Jadi bukan jangan kemudian ini manipulatif. Jangan dong kemudian kita takut bicara di sini. Beda sedikit. Terus kenapa? Lu nggak berani? Beda sedikit manipulatif. Bung Harun abang kita ini beda juga. Wah ini yang mau memecah belah. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Oke, pada kesempatan kali ini situasi politik yang kerap kali sulit untuk memberikan sebuah jawaban kepastian, ataupun sama halnya ketika kita mendengarkan sebuah hal-hal yang begitu PHP, ataupun ini juga buat kita sakit hati dan begitu juga yang bersangkutan. Nah, tentunya ini disebabkan atas berbagai macam hal yang tidak berkenan begitu pihak yang satu dan juga pihak yang lain. Nah, sama halnya ketika kita membaca situasi politik saat ini ya, dengan berbagai macam ya perspektif dari setiap orang-orang yang bermain dalam permainan politik saat ini. Muncul kata dinasti di kala itu. Kata dinasti politik artinya bagaimana seseorang tersebut secara terus-menerus melakukan cawe-cawe dan dukungan penuh kepada keluarganya, yang artinya ini akan secara turun-temurun dilakukan. Nah, ketika Joko Widodo ya diisukan ingin menjadi presiden periode ketiga di kala itu, namun ditolak keras oleh Bu Megawati. Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena bagi Bu Mega ini tidak layak dan tidak tepat
keputusan seperti ini yang dilakukan oleh Joko Widodo hanya demi melanggengkan kekuasaan, hanya demi memperkaya diri sendiri. Ya, dia mau jadi pengen presiden terus. Kalau boleh presiden seumur hidup. Hey, Joko Widodo, sadarlah. Bukan cuman Anda juga yang ingin duduk di kursi Presiden Republik Indonesia. Masih banyak orang-orang di luar sana yang juga pengen duduk di sana. Berilah kesempatan kepada orang lain. Oke, it's okay Jokowi mengikuti hal tersebut. Tetapi dia memakai cara-cara yang begitu halus ataupun diam-diam tapi mematikan. Kita sulit membaca hal ini. Kalau kita melihat Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto ada tujuan terselubung ataupun dikatakan pada umumnya ada udang di balik batu. Ini terjadi karena memang dia mau Gibran jadi wakil presidennya. Dia mendukung penuh Prabowo Subianto, tetapi Gibran yang jadi wakilnya. Apa tujuannya? Apakah cuma sebatas itu tujuan Joko Widodo dalam mendukung Prabowo Subianto sehingga ia berani mengkhianati Ganjar, ia berani mengkhianati Bu Mega yang pernah mendukung dia bahkan selama 20 tahun lebih? Apa sih yang gak dikasih sama Bu Mega untuk Pak Jokowi? Tetapi Pak Jokowi membalaskan dalam satu kata, pengkhianatan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini tidak cukup hanya di situ. Sebenarnya Prabowo Subianto, hati-hatilah dan waspadalah presiden terbaik Indonesia saat ini yang kita banggakan. Kita berdoa yang terbaik buat Prabowo Subianto. Jangan sampai ya Jokowi masuk jaringan ke dalam kabinet merah putih. Jika jaringan Jokowi sudah masuk di sana, sasarannya adalah Prabowo Subianto akan dilengsarkan, dan siapa yang maju kalau tidak ataupun Gibran yang akan menggantikan dia nantinya. Itulah tujuan-tujuan seorang Joko Widodo, karena bagi Jokowi ya dengan berbagai macam cara politik memang begitu sifatnya dan tidak bisa dihindari hal itu. Bagi Joko Widodo, kalau membaca peta politiknya dan kiblat politiknya ke depan, kadang lawan itu bisa jadi teman bagi Jokowi, dan teman itu pun bisa jadi lawan. Hei Prabowo Subianto, presiden kita saat ini, belajarlah dari yang sudah-sudah. Apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Bu Mega itu sudah bertahun-tahun, Pak Prabowo. Mereka sudah bertahun-tahun menjalin hubungan yang begitu baik ya. Selama 20 tahun lebih lamanya dia berada di kader PDI Perjuangan, tetapi dalam sekejap mata dia menghancurkan hubungan yang karib itu hanya demi melanggengkan sebuah kekuasaan bagi anaknya Gibran. Apalagi nantinya yang hubungannya dengan Prabowo saat ini yang baru 1-5 tahun. Itu bisa saja ya, bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Makanya perlu waspada dan berhati-hatilah supaya tidak terjadi apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat ini. Kalau jatuh di tangan geng Solo kepemimpinan nomor 1 di negara kita, yakinlah bahwa semuanya orang-orang yang memang benci ataupun tidak senang dengan rencana-rencana Jokowi yang menguasai negara ini, dia akan pelan-pelan menyingkirkan orang seperti itu. Siapa yang ia nanti gabungkan di dalam kabinet merah putih, dia tarik kembali termul-termulnya di sana. Seperti Sylvester lah, seperti Sri Mulyani lah, seperti Budi Ari lah, banyaklah dia panggil lagi untuk memimpin bergabung dalam kabinet mereka nantinya. Makanya ketika hal ini tidak dicegah dari awal, maka jaringan mereka akan makin kuat. Makanya sekarang ini Jokowi mulai menyadari bahwa Prabowo sudah mengetahui tindakan dan niatan terselubung dari Jokowi. Tetapi Prabowo diam karena dia tahu bahwa masyarakat akan turun membela dia dan menuntaskan hal seperti ini. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.